Cinta gadis Korea dan pria Semarang. Pertemuan di Kota Lama. Senja menuruni langit Kota Lama Semarang dengan warna keemasan yang lembut. Bangunan-bangunan tua Belanda berdiri megah seperti saksi bisu dari banyak kisah yang pernah lahir di sana. Di antara keramaian wisatawan, seorang pria muda bernama Ardi Wiratama, 24 tahun, sedang menunggu klien fotografi pertamanya hari itu. Ia bekerja sebagai fotografer freelance, mengabadikan wisatawan yang ingin membawa pulang kenangan dari kota tua yang hangat ini. Namun sore itu berbeda. Seorang gadis berwajah oriental, bermata lebar, berkulit putih, dan berambut coklat panjang melangkah perlahan mendekatinya. Ia tampak kebingungan sambil memegang ponsel yang mati. "Excuse me, phone, no battery. Can you help take picture?" katanya dengan aksen Korea yang lembut. Ardi sempat terpana beberapa detik. Gadis itu begitu cantik, hampir seperti dewi yang tersesat di antara bangunan kolonial. "Oh, tentu. Namaku Ardi. Kamu butuh foto atau butuh bantuan lain juga?" Gadis itu menahan tawa kecil. "Tenang, aku bantu. Tapi, boleh aku tahu hotelnya?" Ia mengeluarkan kertas kecil dari tasnya. Tertulis nama hotel di Simpang 5. Ardi langsung tahu. Sesi foto pun dimulai. Siorin berpose di berbagai sudut Kota Lama, sementara mata Ardi tak berhenti mencuri pandang. Ada aura lembut yang tak biasa dari gadis itu. Bukan hanya cantik, tapi juga tulus, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Usai pemotretan, Ardi menawarkan mengantar Siorin kembali ke hotel dengan motornya. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu Kota Lama menyala, memantulkan cahaya ke wajah Siorin yang tampak lebih indah dari sebelumnya. Di motor mereka tak banyak bicara. Namun Ardi merasakan sesuatu yang membekas, sesuatu yang tak pernah ia rasakan pada klien manapun. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari cerita panjang yang akan mengubah hidupnya. Malam yang sulit terlupakan. Usai tiba di hotel, Siorin meminta Ardi menunggu sebentar. Ia kembali turun membawa 2 minuman dingin dan senyum yang membuat hati Ardi bergetar. "Thank you for today, really," katanya pelan. Ardi menerima minuman itu dengan gugup. "Sama-sama, aku senang bisa bantu." Mereka duduk di bangku depan hotel, membiarkan angin malam Semarang menyapu lembut. Siorin bercerita bahwa ia datang ke Indonesia untuk mencari inspirasi musik. Ia seorang trainee di agensi kecil di Korea, tetapi sedang mengalami krisis kepercayaan diri. "I feel lost," ucapnya lirih. Ardi mendengarkan tanpa menghakimi. "Kalau kamu butuh tempat untuk menenangkan diri, Semarang cocok. Banyak tempat indah, makanan enak, dan orang baik," katanya sambil tersenyum kecil. Siorin menatapnya. "Lama, including you?" Ardi tersentak. Pipi Siorin memerah. Suasana menjadi canggung namun hangat. Sebelum masuk ke hotel, Siorin berkata, "Tomorrow, can I meet you again? I want to explore more." Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Tentu, besok aku jemput." Saat Siorin berjalan memasuki lobi hotel, Ardi merasakan dadanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tahu hidupnya adalah rutinitas sederhana, motornya, kameranya, dan pekerjaan seadanya. Tapi kini, ada sesuatu yang masuk begitu tiba-tiba ke hidupnya. Malam itu, di tengah kerip lampu kota, Ardi sadar bahwa ia menantikan hari esok seperti tak pernah sebelumnya. Menyusuri Semarang bersama. Keesokan paginya, Siorin sudah menunggu di depan hotel, memakai dress putih sederhana dan topi lebar. Ardi hampir tak bisa berkata apa-apa melihatnya. "Beautiful," gumamnya tanpa sengaja. Siorin tertawa kecil. "Thank you, let's go." Mereka mengunjungi kelenteng Sampokong, Lawang Sewu, lalu makan siang di warung kecil dekat Tugu Muda. Siorin tampak antusias mencicipi tahu gimbal, meski beberapa kali kepedasan hingga air matanya keluar. Ardi tertawa melihat tingkahnya. "Kamu lucu kalau kepedasan." Siorin memukul lengannya pelan. "You teasing me?" Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun. Mereka berteduh di bawah atap toko tua.
Hujan deras membuat jalanan terlihat seperti lukisan kabur. Seorin menatap hujan itu lama, lalu bergumam, "I feel peaceful here." Ardi tersenyum. "Aku juga." Tanpa mereka sadari, jarak antara mereka semakin dekat. Seorin menatap Ardi, begitu dekat, hingga lelaki itu bisa melihat pantulan dirinya di matanya. Hatinya berdebar, tapi ia menahan diri. Hujan berhenti, namun kehangatan yang menggantung di udara tetap tinggal. Hari itu terlalu indah untuk dilupakan, dan keduanya tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Luka yang terbuka. 2 hari berjalan tanpa terasa. Ardi dan Seorin semakin dekat, saling bercerita tentang hidup masing-masing. Namun malam itu, untuk pertama kalinya Ardi melihat sisi lain Seorin. Di taman kecil dekat hotel, Seorin menatap langit sambil menahan air mata. "Ardi, sebenarnya aku ke Indonesia bukan hanya cari inspirasi. Aku kabur dari tekanan," ucapnya gemetar. Ia menceritakan bahwa kontraknya sebagai trainee hampir berakhir. Perusahaannya menuntut kesempurnaan. Ia harus menurunkan berat badan, berlatih berjam-jam, dan mendengar hinaan setiap hari. "They say I'm not good enough, not pretty enough, not talented enough." Ardi mengepal tangan mendengar itu. "Kamu cantik, kamu bertalenta, dan kamu kuat, Seorin." Seorin mengisak lalu bersandar di bahunya. "Thank you, kamu berbeda. Kamu tidak menilaiku." Ardi membiarkan gadis itu menangis sepuasnya. Dalam hati, ia merasakan keinginan kuat untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti melibatkan perasaannya sendiri. Saat malam semakin dingin, Seorin berkata pelan, "You make me feel safe." Kalimat itu menusuk hati Ardi. Ia tahu ia mulai jatuh cinta, sangat dalam. Tapi ia juga tahu, Seorin punya dunia yang berbeda, dunia yang mungkin tidak ada tempat untuk orang sepertinya. Kenyataan yang menyakitkan. Keesokan paginya, ponsel Seorin berbunyi keras. Itu dari manajernya. Suaranya terdengar marah, keras, dan penuh tekanan. Ardi bisa mendengar sedikit dari kejauhan. "I'm sorry, I just need time," ucap Seorin dengan suara gemetar. Setelah telepon berakhir, Seorin terdiam lama. "Ardi, mereka menyuruhku pulang secepatnya. Jika tidak, kontrakku dibatalkan." Ardi merasakan dadanya menegang. "Kamu mau pulang?" "I don't know," jawabnya. "I like it here, with you." Hati Ardi berkecamuk. Ia tahu keputusan Seorin bukan keputusan sederhana. Ia menahan keinginannya untuk berkata agar Seorin tetap di Indonesia. Itu egois. "Tapi, kamu punya mimpi kan?" tanya Ardi lembut. Seorin menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tapi kamu, Ardi, you're important too." Keduanya terjebak dalam dilema. Seorin merasakan kebebasan yang selama ini ia rindukan bersama Ardi. Namun mimpinya di Korea terlalu besar untuk dilepas begitu saja. Ardi ingin mempertahankan gadis itu, tapi ia juga tak ingin menjadi alasan hancurnya mimpi seseorang. Malam itu, keduanya duduk tanpa banyak bicara. Hanya suara angin malam Semarang yang menemani kebisuan mereka. Perpisahan yang menyesakan. Hari keberangkatan Seorin datang terlalu cepat. Ardi mengantar gadis itu ke Bandara Ahmad Yani. Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara banyak. Hanya sesekali Seorin menatap Ardi, lalu menunduk lagi. Di depan pintu keberangkatan, Seorin menggenggam tangan Ardi. "Thank you for everything. You make me happy, more than you know." Ardi senyum getir. "Aku senang bisa bertemu kamu." Seorin meraih wajah Ardi, menatapnya dalam-dalam. "After I go, will you forget me?" Ardi menggeleng. "Tidak mungkin." Air mata Seorin jatuh, lalu ia memeluk Ardi erat. Erat seakan tak ingin dilepas. "If fate allows, we meet again," ucapnya sebelum langkah pergi. Ardi berdiri mematung, melihat sosok itu menghilang di balik pintu bandara. Serasa sebagian dirinya ikut pergi. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu Ardi pulang dengan motor pelan,
menahan perasaan yang tak mampu ia ungkapkan. Ia tahu ia jatuh cinta, dan ia tahu rasa itu kini terpaksa ia simpan sendiri. Jarak yang menguji. Waktu berlalu, seminggu, lalu sebulan, lalu 2. Awalnya Seorin masih sering mengirim pesan dan video call. Ia bercerita tentang latihan, tentang musik, tentang kehidupannya yang kembali sibuk. Namun semakin hari, pesannya semakin jarang. Ardi paham, dunia Seorin bergerak cepat. Dunia selebritas tidak memberi ruang untuk bernafas, apalagi untuk hubungan yang tidak jelas. Suatu hari, berita tentang grup baru yang akan debut muncul di media Korea. Dan salah satu wajahnya adalah Seorin. Ardi melihat artikel itu dengan senyum campur rasa perih. "Kamu berhasil, Seorin," gumamnya. Namun malam itu, Seorin menghubunginya untuk pertama kalinya setelah 2 minggu. "Ardi, I'm sorry, I'm very tired. Everything is too much." Ardi mendengarkan seperti biasa. "Aku selalu di sini kalau kamu butuh tempat pulang." Seorin terdiam lama. "I miss Semarang. And you." Kata-kata itu membuat Ardi seakan kehilangan nafas. Namun ia tahu jarak dan dunia mereka berbeda. Ia hanya bisa mengatakan, "Aku juga kangen." Hubungan mereka tidak pernah diberi nama, tidak pernah diberi kepastian, tapi keduanya tahu rasa itu belum mati. Takdir yang mempertemukan lagi. Setelah hampir setengah tahun, Ardi menjalani hidup seperti biasa. Fotografi, motornya, dan kerja kecil-kecilan. Namun jauh di hatinya, ada ruang yang tetap ditempati Seorin. Suatu sore saat Ardi sedang memotret di kota lama, seseorang menutupi matanya dari belakang. "Tebak siapa?" Ardi membekui. Suara itu tidak asing. Ia menoleh pelan, dan di depannya berdiri Seorin dengan senyum yang sama, mata yang sama, dan aura yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. "Seorin, kamu kok bisa di sini?" Gadis itu tertawa kecil. "I got a short break, and my heart, it brought me here." Ardi tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya memeluk Seorin, erat, seolah takut ini hanya mimpi. "Aku mau cerita panjang, but first, can I stay by your side again?" Ardi menganggukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Selalu. Kota lama kembali menyaksikan awal baru mereka, bukan lagi pertemuan tak sengaja, melainkan pilihan. Pilihan dua hati yang terpisah jarak dan waktu, namun selalu kembali pada satu tempat yang sama.